Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Saat Teduh Gereja Betani Miracle Center Surabaya. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kemurahan yang Kau nyatakan bagi kami semua, sehingga saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kekasih Tuhan, saat ini banyak orang yang sedang membangun kekuatan. Entah itu kekuatan politik, kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun sebagai orang yang percaya, belum cukup kalau kita hanya membangun seperti yang saya kemukakan di depan tadi. Sebagai orang yang percaya, kita harus membangun iman. Biarlah roh kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin menyala-nyala, dan semakin hari semakin teguh di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, mengapa roh kita ini harus semakin kuat, semakin menyala-nyala, semakin teguh di hadapan Tuhan? Karena dengan roh yang kuat, roh yang menyala-nyala, roh yang teguh, maka kita akan dapat mengendalikan roh dan tubuh kita ini. Kekasih Tuhan, roh dan tubuh itu selalu bertentangan. Ketika roh kita ingin melakukan sesuatu yang baik, maka tubuh kita ini juga ingin melakukan sesuatu yang jahat. Kekasih Tuhan, bahwa roh dan tubuh ini selalu akan bertentangan terus. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, maka roh kita ini harus senantiasa kuat. Roh kita ini harus senantiasa menyala-nyala. Roh kita ini supaya tetap teguh, supaya kita dapat mengendalikan keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Kekasih Tuhan, Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Kekasih Tuhan, untuk masuk di dalam kerajaan surga itu bukanlah hal yang mudah. Apabila seorang hidup di dalam kedagingan, tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia saat ini, mari kita mengoreksi terhadap diri kita sendiri. Apakah saat ini kita masih hidup di dalam kedagingan? Apakah saat sekarang ini kita sedang hidup menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita mau menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari,
maka berkat Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa roh kita akan semakin menjadi kuat, roh kita akan senantiasa menyala-nyala, roh kita akan senantiasa teguh di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, bagaimana caranya supaya roh kita ini tetap kuat, supaya roh kita ini tetap bernyala-nyala, supaya roh kita ini tetap teguh di hadapan Tuhan? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua berbunyi sebagai berikut. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, sekali lagi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kekasih Tuhan yang berbahagia di mana saja berada, kalau roh kita ingin supaya menjadi kuat, roh kita ini supaya bernyala-nyala, roh kita ini supaya tetap teguh, firman Tuhan memberikan pelajaran bagi kita supaya kita sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Kita seperti seorang bayi yang menginginkan air susu yang murni, yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pada firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan itu sebetulnya bukan hanya untuk kita hafal, tetapi biarlah firman Tuhan itu ada di dalam roh kita, diterima oleh roh kita. Sebab sekarang ini banyak orang yang pintar berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi di dalam rohnya itu tidak ada kebenaran firman Tuhan itu. Buktinya, ketika orang itu menghadapi suatu masalah, maka orang itu menjadi lemah, orang itu menjadi takut, orang itu menjadi khawatir. Orang tersebut mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Oleh karena itu, marilah, biarlah roh yang ada di dalam kita ini semakin kuat, semakin bernyala-nyala, semakin teguh. Dekatkan diri kita kepada Tuhan dan pegang teguh firman Allah itu dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan terjadi di dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.